Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du masyarul muslimin, sidang jamaah Masjid Nurul Falah yang dirahmati oleh Allah, terkhusus yang sama kita hormati Nenek Mama, alim ulama, cadik pandai, beserta perangkat nagari atau perangkat kelurahan. Begitu pula yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa yang telah berkenan hadir membersamai kita, dan juga Bapak Kapolsek, alhamdulillah juga menyertai kegiatan dakwah ini. Semoga dengan kebersamaan kita ini kita bisa menjaga keamanan, kenyamanan agar desa kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa Bapak sekalian yang Allah hadirkan, karena sesungguhnya kehadiran kita pada malam hari ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kealiman kita, tetapi semata hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya rahmat Allah senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah Bapak sekalian, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih bisa memakmurkan rumah Allah sebagai amanah, yang mana tadi sampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwasanya ini merupakan masjid tertua di kecamatan ya Pak ya. Tahun berapa berdirinya Pak? 1926, Masya Allah, 1926 ya. Itu orang tua saya belum juga lahir itu 1926 itu. Ya, Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan masjid ini sebagai tonggak kebangkitan umat Islam di Kuok di masa ini dan masa yang akan datang. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin tersebar di sosial media, Bapak Ibu sebagian kecil mungkin melihat ceramah saya di YouTube. Bahkan pertama saya di Kuok ini ada di masjid mana namanya itu Pak Ibu sekalian? Ya, Masjid Istiqomah Pak ya, sebelum Masjid Ittihad. Kalau kita dari rumah makan Ajo Buyong, musola ya, musola Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah itu yang pertama saya di Kuok ya. Dan ini merupakan kehadiran saya yang keempat untuk di Kuok setelah beberapa bulan yang lalu di Masjid Al-Ikhlas, kemudian khutbah Jumat di masjid dari jembatan gantung itu belok kiri, masjid apa namanya lupa saya Bapak sekalian, di Pulau Jambu. Tadi sebenarnya saya miskomunikasi, saya pikir lokasinya saya kurang membaca tadi. Saya pikir lokasinya di Pulau Jambu, saya sudah mau menyeberang Titi tadi itu ya. Sholat dekat situ, akhirnya setelah saya lihat Google Map lagi, rupanya tidak nyebrang sungai rupanya ya, dekat pasar ya. Ternyata sampai sini rupanya nyebrang sungai juga, sungai besarnya. Alhamdulillah sampai di sini Pak Ibu sekalian. Bapak sekalian rahmati Allah, dari mungkin tanggapan Bapak Ibu pemirsa-pemirsa yang menonton ceramah saya di YouTube, banyak yang beranggapan ceramah saya kasar, ceramah saya keras. Karena tidak bisa dipungkiri saya ini lahir besar di Medan,
Dan darah saya darah Pariaman, jadi samo karehnya Pak. Lahir di kota yang kareh, kota Medan, tinggal di pesisir yang kareh ombaknya. Jadi kalau bicara tuh kalau nggak teriak-teriak nggak kedengaran orang Pak Ibu sekalian. Jadi jangan kaget kalau nanti saya teriak-teriak, memang bawaannya begitu. Ya, tapi hati saya selembut sutra pada hakikatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian mati Allah, yang beranggapan ceramah saya keras mungkin bisa difahami. Karena konsep saya ceramah yang lunak itu kalau untuk berhadapan dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau berhadapan dengan orang baru masuk Islam, menceramahi orang baru masuk Islam, ya kita berlunak-lunak. Tetapi kalau berceramah di depan orang yang 7 keturunan Islam, tetapi mereka biasa meninggalkan sholat tanpa merasa berdosa, itu tidak perlu lunak-lunak Pak Ibu sekalian. Kalau kata orang Minang pakai gunda kawe lah bakare utaknya Pak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin orang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali? Bagaimana mungkin orang Islam 7 keturunan mengaku laki-laki, apalagi di Kuo ini mungkin lebih dekatnya ke Sumatera Barat Pak Ibu sekalian ya. Mungkin juga banyak dari Sumatera Barat sini. Ya, di mana orang Minang itu punya falsafah adatnya bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah, sarak mengata, adat memakai. Jadi kalau ada yang protes, Ustadz, jangan Ustadz menyambui orang Minang. Enggak, bukan orang Minang aja ya bantu atau orang lain tuh bantu tujuh. Iya, suku Jawa juga ada yang maksiat, suku Mandailing juga ada maksiat, suku Melayu Bangkinang juga ada yang maksiat. Tetapi yang terkhusus orang Minang punya falsafah yang tidak dipunyai orang lain. Hanya orang Minang yang punya falsafah itu, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah, sarak mengata, adat memakai. Jadi kalau orang Minang ini beradat, Pak Ibu sekalian, maka orang Minang inilah orang yang paling taat sedunia. Karena adatnya sejak lahir sudah ditanamkan syariat sarak mengato, adat memakai. Apa yang diterapkan oleh Islam, ya itulah yang menjadi adat Minangkabau. Nah, mungkin begitu juga dengan orang yang di Kuok yang bertetangga dengan orang Minangkabau, ya. Mungkin ada darah-darah Minangkabaunya mungkin Pak Ibu sekalian. Nah semestinya Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, terlebih kita orang Islam, di antara sekian banyak hamba-hamba Allah, manusia yang Allah ciptakan, banyak yang memilih agama lain. Ada memilih agama Nasrani, ada memilih jadi Yahudi, ada memilih jadi Hindu, Buddha, bahkan tak beragama. Sementara Allah memberikan nikmat kepada kita, kita dipilihkan agama Islam, tetapi memang dari keturunan orang-orang tua kita. Nah, masalahnya orang Islam keturunan ini merasa besar kepala. Oh, saya sudah Islam 7 keturunan, tetapi ilmu agamanya jauh masih kurang Pak Ibu sekalian. Mananya Pak? Islamnya hanya sebatas Islam keturunan. Islam ikut-ikutan, bukan Islam dalam pencarian ilmu yang hakikatnya Pak Ibu sekalian. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini sebagai muqaddimah majelis saya sampaikan firman Allah surat Al-A'raf ayat 96, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, kalau sekiranya penduduk negeri ini, apa nama negeri kita Pak Ibu sekalian? Negeri kita Indonesia. Kita tinggal di Pulau Sumatera, di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kuok, Desa 4 Balai, Dusun. Jadi kalau sekiranya penduduk negeri Indonesia ini yang terkenal di dunia, umat terbesar Islam di dunia itu di Indonesia,
Bahkan negara Arab saja itu kalah jumlahnya dengan jumlah orang Indonesia. Jadi umat Islam terbesar di dunia itu di Indonesia, Pak Ibu sekalian. Terlebih di Sumatera Barat ini, terlebih di Riau, Sumatera Barat, Riau, itu bisa dikatakan nyaris 90% lebih itu adalah pada dasarnya umat Islam. Nah, pertanyaannya, adakah muslim yang mayoritas ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu masalahnya sekarang. Dan itu sebagai introspeksi bagi kita. Bapak sekalian rahmatullahi Allah, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, ini kita lanjutkan Pak ya. Nanti tolong diingatkan saya sampai jam berapa ya. Karena kalau nggak saya di rem ini nanti bisa sampai subuh kita pengajian ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu sanggup sampai subuh kita ngaji? Sanggup? Saya tak sanggup. Kecuali udah nonton bola ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min kilati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum kagutha'is sail. Wa la yanza'anna Allah min suduri aduwikum mahabbata minkum. Wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Faqala qail wa mal wahn ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Dawud wa Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa nanti kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Itu sebagai kata kiasan Pak Ibu sekalian. Dari yang tersurat ada yang tersirat. Seumpama ini makanan sepotong roti diletakkan di depan beberapa orang yang lapar, 5 atau 10 orang. Mereka ini lapar Pak Ibu sekalian, sudah beberapa hari tidak makan. Ada sepotong roti, kira-kiranya apakah mereka bisa membagi roti ini dengan rata, dengan tertib? Apa yang terjadi? Mereka akan berebutan. Siapa yang lebih dulu mengambil roti ini, siapa yang lebih banyak mengambil roti ini. Ya. Ketika roti ini diambil berebutan, maka akan menjadi potongan-potongan kecil. Bahkan ketika ada di tangan orang lain, roti itu pun dirampas hingga akhirnya roti itu menjadi serpihan-serpihan kecil. Begitulah perumpamaan nanti umat Islam di suatu zaman kata Rasulullah. Maknanya apa? Umat Islam akan diperangi oleh berbagai kalangan dari kalangan orang-orang yang membenci Islam. Dalam kalimat takbir ada diucapkan, kita ucapkan, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Bahwasanya orang kafir, orang musyrik dan orang munafik itu senantiasa akan benci kepada Islam, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang mereka terhadap Islam. Itu Allah yang menyebutkan. Dalam Al-Baqarah 120 Allah menegaskan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepadamu umat Islam sampai kamu umat Islam mengikuti milah agama atau tata cara hidup mereka. Jadi Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, ya. Di zaman itu nanti umat Islam akan diperangi. Dan orang kafir, orang musyrik, orang munafik bersepakat, bermufakat untuk berbuat makar ingin menghancurkan umat Islam. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 32. Yuridu liyutfi'u nurallahi biafwahihim
Mereka orang-orang kafir ingin memadamkan agama Allah, cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Maknanya apa? Dengan ajaran-ajaran sesat mereka, dengan fitnahan-fitnahan mereka. Mereka ingin memadamkan agama Allah. Kemudian Bapak sekalian, mendengar berita dari Rasulullah itu, ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Wa min qilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah." Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya minoritas? Apakah ketika itu umat Islamnya sedikit? Kok sampai umat Islam diperangi dari berbagai macam kalangan? Apa kata Rasulullah? "Bal antum katsir walakinnakum kagutsa'is sail." Bahkan ketika itu kalian umat yang mayoritas, umat yang terbanyak, tapi banyaknya kalian tak berkualitas. Banyaknya kalian seperti buih di atas air. Dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Kalimatnya Pak, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi pada dasarnya musuh-musuh kita, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, pada dasarnya mereka itu takut kepada umat Islam, takut kepada orang beriman. Bahkan takut mereka kepada orang beriman itu lebih besar daripada takut mereka kepada Allah. Mereka lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Karena apa? Karena mereka orang kafir. Tetapi Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Maknanya apa? Orang Yahudi, orang Nasrani tidak takut kepada kita. Coba lihat Pak Ibu sekalian. Kaum Yahudi adalah kaum perampok negeri Palestina. Mereka membuat negara dalam negara. Mereka menumpang di Palestina, menghibah, mengharapkan belas kasihan. Pertama mereka datang ke Palestina. Namun akhirnya apa? Mereka merampas Palestina. Dia bangsa yang kecil ketika itu. Tetapi negara-negara Islam di sekitar Palestina bisa mereka kuasai, bisa mereka hancurkan. Bapak Ibu sekalian, kenapa bisa demikian? Karena pemimpin-pemimpin di negara-negara Islam, termasuk kaum muslimin di sekitar itu. Dan kita lihat hari ini, kenapa Palestina terus dibantai, Israel tidak ada rasa takutnya, membantai anak-anak, membantai masjid, membantai rumah sakit, membantai ambulan, membunuh para dokter, membunuh para bayi. Seakan-akan tidak ada makhluk yang paling sadis di dunia ini selain orang-orang Israel hari ini, Pak Ibu sekalian. Tetapi kenapa mereka tidak takut? Mereka penjajah, malah dibantu dengan Amerika, Jerman, Perancis. Pertanyaannya, saudara kita di Palestina dirampok, dibantai, dimusnahkan. Pertanyaannya, negara mana yang kirim tentaranya ke negeri Palestina? Negara mana yang kirim tentara ke Palestina? Bahkan PBB yang katanya pelindung keamanan dunia, mana PBB mengirim pasukan keamanan PBB ke Palestina? Pernah Bapak lihat Ibu? Pernah Bapak Ibu lihat? Di Palestina ada pasukan keamanan PBB yang menjaga perdamaian. Ada enggak? Tidak pernah. Maknanya apa? Dunia, termasuk pemimpin-pemimpin Islam di belahan bumi manapun, bersekongkol untuk menghancurkan saudara kita di Palestina. Bahkan pemimpin-pemimpin Islam sekalipun. Orang Israel tidak akan takut karena mereka tahu paling pemimpin-pemimpin Islam cuman pandainya mengutuk. Kami mengutuk perbuatan Israel, kami mengutuk pembantaian ini, kami mengutuk pembantaian itu. Cuman pandainya mengutuk. Sementara Amerika mengirimkan tentaranya, Amerika mengirimkan alat-alat perangnya. Bapak Ibu sekalian, kenapa demikian? Karena orang Israel itu, Yahudi pernah berkata, seorang pemimpin Israel bernama Golda Meir pernah berkata, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Pak, sholat Jumat, apalagi dulu katanya ya,
Orang sekecamatan sholatnya di sini, ya kan? Dan alhamdulillah menyebar masjid-masjid yang lainnya, tentu berkurang jamaahnya. Sekarang saat ini Pak, kalau sholat Jumat di masjid ini penuh enggak jamaahnya? Sampai berapa Pak? Sampai tiang belakang? Sampai tiang belakang enggak? Ini tiang pertama, tiang kedua ya. Paling tidak ada sekitar 3 soft atau 4 soft yang kosong belakangnya. Itu hari Jumat. Pertanyaannya, waktu subuh ada enggak seperti begitu? Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf ya Pak. Pak Kepala Desa. Di desa ini sudah ada gereja Pak? Nggak ada gereja? Di kecamatanku ada gereja enggak? Di kecamatan nggak ada gereja. Belum ada gereja, masjidnya subuh sudah lengang. Kayak mana kalau ada gereja bentuk seperti di kampung saya di Medan sana? Di Medan gereja dengan masjid sama banyaknya. Jadi kalau di masjid kurang jamaahnya, jamaah subuh sedikit, mungkin sebagian lagi orang di Medan perginya ke gereja. Pertanyaannya di Kuok, pertanyaannya di Pulau Balai ini, yang nggak datang subuh ke masjid, kemana perginya? Kemana perginya? Oh lolo. Lalok. Tidur. Jadi Bapak Ibu sekalian. Pak Ibu, simak kata Golda Meir tadi, seorang pemimpin Israel. Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kenapa orang Israel mengukur kekuatan umat Islam dari jamaah subuh? Kenapa? Karena pada hakikatnya Pak Ibu sekalian, orang Israel ini, orang Yahudi ini pintar. Pada hakikatnya orang Yahudi ini beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis Nabi, tetapi mereka tidak mengamalkan, mereka sombong. Karena Nabi Muhammad bukan dari kalangan mereka. Ya, mereka tahu Rasulullah pernah bersabda, 2 sholat yang berat bagi orang munafik, ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku beriman, 2 tandanya, yaitu mereka berat mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau ada laki-laki Islam di negeri ini, kalau ada laki-laki Islam di Pulau Balai ini, apapun status pangkat dan jabatannya, sering malas datang ke masjid waktu isya dan subuh, munafik. Baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah, yang kaya sampai yang miskin, yang berpangkat sampai rakyat jelata, malas ke masjid waktu isya dan subuh, munafik. Panduto, pangicuah. Oh, kalau sholat bacanya nggak tanggung. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Iya, begitu yang kita baca dalam solat. Hidup mati untuk Allah. Dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat, as-salatu khairum minan naum. Berapa banyak orang Pulau Balai ini yang punya telinga? Orang Pulau Balai yang punya telinga, yang punya mata, yang punya hati, tergerak hatinya ketika Allah memanggil melalui undangan para muazzin. Berapa banyak yang datang ke masjid ini?
terutama warga dusun sekitar dusun ini, Pak Ibu sekalian. Dua solat yang berat bagi orang munafik, kata Rasulullah, adalah solat Isya dan solat subuh berjamaah. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua solat ini, kata Rasulullah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Oh, anak kita kuliah bisa merantau ke Padang, merantau ke Pekanbaru, merantau ke Jakarta, merantau ke Yogyakarta, merantau ke luar negeri demi menuntut ilmu. Oh, anak kita demi mencari uang, ya, mencari nafkah, merantau ke Tanah Abang, merantau ke Kalimantan, merantau ke Malaysia demi cari uang. Ya. Oh, orang kampung kita demi pangkat dan jabatan subuh-subuh dipanggil komandan, siap komandan, berangkat subuh-subuh, orang tidur, dia sudah berangkat. Tetapi ketika Allah yang memanggilnya, ada seperti begitu enggak? Ketika Allah memanggil seperti begitu enggak kita siap menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hingga terlahirlah gubahan lagu, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Itu dia. Gunung didakinya, lautan diseberanginya. Dulu sebelum ada jembatan mungkin bapak ibu menyeberang pakai rakit dulu ya. Demi apa? Berjualan ke pasar, betul? Demi mencari nafkah. Ibadah tak mencari nafkah untuk keluarga? Ibadah tidak? Contoh Pak, contoh kuli bangunan. Kuli bangunan dapat borongan renovasi masjid. Sedang asik-asik kerja masuk waktu sholat. Sedang asik-asik kerja masuk waktu sholat. Apa kata komandannya? Apa kata apa namanya? Bosnya itu mana? Kepala tukang, mandor. Apa kata mandor? Hei, berhenti kerja, orang sholat. Kata komandannya, hei, berhenti kerja, orang sholat. Orang sholat, tukang tuh tak sholat. Apa kesimpulannya? Ingat kalimatnya tadi, hei, berhenti kerja, orang sholat. Orang sholat, dia tak sholat. Kesimpulannya apa kesimpulannya Pak? Tukang itu bukan orang. Batu Ustaz lah mulai kasar Ustaz kok nampaknya. Lah mulai kok tensi naik ya. Banyak orang salah paham dengan saya. Kasar kaji Ustaz Erwin. Maka ambo minta tolong. Minta tolong ambo. Ananda sini namanya. Sini. Siapa namanya? Sini Adib. Adib. Alip. Alip nih ya. Banyak yang mana? Saling dulu. Kelas berapa Alip? 4. Kelas 4. Ya, tolong Alip baca ya. Surat ke-7. Ini surat ke berapa nih? 165. Terjemahnya saja bahasa Indonesianya aja. 179. Ini berapa? 64. Nah. Alif baca terjemahannya. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak kali kalangan jin manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah para
Ya. Makasih ya. Duduk sini dulu adik. Alif, duduk sini dulu. Nanti jadi asisten Ustaz ya. Mana tuh nular nanti ya. Dah gede Alif duduk sini lagi. Ibu sekalian simak tak yang dibaca anak kita tadi. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Al-Quran yang sebatas dibaca, diperlombakan, di-NTQ-kan, dihafalkan, tapi tak diamalkan. Mereka punya hati, tetapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, sholat seminggu sekali. Mereka punya hati, para wanita malas menutup aurat, kadang berjilbab, kadang tidak, seperti satria baja hitam, berubah-ubah. Ya? Punya hati, tidak ada takut meninggalkan sholat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. 2004, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh. Hancur. Aceh punya gelar negeri Serambi Makkah. Bayangkan, Makkahnya di Arab, Serambinya di Aceh, ya, dibantai sama Allah dengan gempa dan tsunami. Hancur negeri-negeri tepi pinggir laut. Apa yang tinggal? Apa yang beri kokoh? Masjid. Pertanyaannya, ada tidak kita ambil pelajaran daripada itu? Hancur negeri dengan tsunami dan gempa, tapi masjid tetap berdiri kokoh. Galodo di Sumatera Barat kemarin 11 Mei. Ya Bapak sekalian, setelah Galodo yang kedua di Bukit Batabuah, Simpang Canduang, Sungai Pua, habis rumah-rumah, hancur rumah-rumah, tapi musola tetap berdiri tegak. Saya waktu Galodo yang pertama Bapak sekalian datang ke lokasi Galodo yang pertama. Umpama ini musola, ini sungai, ini rumah, 3 rumah, di sini rumah, di sini rumah. Bahkan kalau kita ingin ke musola ini harus lewat gang. Galodo yang pertama, rumah-rumah ini masih ada Pak Ibu sekalian. Sungai itu arusnya cuma ke bawah saja. Kalau kita lihat videonya Pak Ibu sekalian ya, Galodo yang pertama kan siang-siang hari itu, sore, ya setelah asar, ya. Tetapi Galodo yang kedua ini sungai Pak Ibu sekalian, ini sungai. Tetapi batu-batu yang segede mobil, Pak, bayangkan Pak, batu segede mobil. Bertumpuk batu tuh di sini. Di atas pondasi rumah, habis rumah ini semua. Habis rumah ini. Habis rumah semua. Musolanya tegak berdiri di sini, Pak. Batu di sini menumpuk, batu di sini. Nah, kenapa enggak masjid musolanya diantamnya, Pak? Sungainya di sini. Belajar pelajaran enggak bagi kita itu? Maknanya apa? Maknanya banyak orang Islam sekarang yang sudah jauh dari masjid. Rumah dekat dengan masjid, tapi tak tahu berangkat ke masjid. Kalau tidak hari Jumat, tidak ke masjid. Bapak Ibu sekalian, punya mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadwal pengajian di masjid kita ini ada Ustaz? Berapa kali seminggu, sebulan? 1 kali seminggu. Ada selama ini yang datang?
Ya, wirid seminggu sekali, berapa banyak yang datang? Ya, azan berkumandang, rumah dekat dengan masjid, rumah bertetangga dengan masjid, azan berkumandang, tak juga berangkat ke masjid. Orang yang begini, Pak, kata Allah, punya hati, tidak ada takut meninggal solat. Punya mato, tidak mencaliak kalau Allah murka ba'ah. Punya talingo, mendengar nasihat, mendengar ceramah khutbah Jumat, bak kecil pebatah, masuk telingo kanan. Kalau keluar telingo kiri masih mending, Pak, ada lewatnya. Ini tidak masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Tak sumbek telingo tu. Nah, coba mau tanya ke Pak Ibu sekalian, le sepakat awak solat hukumnya wajib? Bu, Pak, sepakat tak solat hukumnya wajib? Beriman tak Pak Ibu sekalian tentang perintah solat sehari 5 waktu? Beriman tak? Beriman tak dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Beriman tak dengan Rasulullah SAW? Beriman? Bolehkah orang sakit tinggal solat? Dia sakit, tidak bisa kena air, gimana mau berwudu? Tanya, sudah tayamum, mau berdiri solat, rasa mau tumbang, gimana mau solat? Duduk begitu pula, mau muntah-muntah, gimana mau solat? Berbaring, umpama ini berbaring, tidak bisa mengangkat tangan, gimana mau solat? Angkat tangan aja nggak sanggup, gimana mau solat? Dengan isyarat mata, tetap wajib solat. Walau terbujur kaku di rumah sakit, hidung dihimpus, tangan dihimpus, tetap wajib sholat? Yakin? Yakin? Yang benar. Yakin, Pak? Waktu pesta gimana? Waktu barale? Waktu jadi anak daro Jomara Pulai. Coba jujur, nenek mama alim ulama cadik pandai bondo kanduang ayah indua, coba jujur, anaknya barale lai solat ndak? Jujur, berapa persen yang solat? Berapa persen orang Teluk Balai yang solat? Jujur. Coba, banyak yang solat apa yang tidak? Hah? Banyak solat? Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Tetapi di tempat lain ketika anak pengantin suruh solat, pengantin solat, gimana mau solat? Gincu nih kayak mana nanti? Gincu ko ba'a, calak make up ko ba'a, calak ko ba'a, suntiang ko ba'a, tamu sedang rami-rami, ba'a ke solat? Ya. Tinggal solat dek gincu, tinggal solat dek make up. Berkumandang azan, ada tak tamu-tamu yang tiba sampai orang baralik pesta tu datang ke masjid? Allahu akbar, Allahu akbar. Pak Ibu, saya baralik jo Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah waktu baralik bini yamu ndak bagencu, ndak bercalak, ndak make up, ndak bersunti yang ancak jo bagi ambonya. Tu bini ambo gini tu ah. Baruana anak kami gini. Ya. Ndak bagencu bini ambo, ndak bermake up, ndak bercalak, ancak jo bagi ambonya. Baruana anak kami gini. Ambo baralik masuk waktu azan zuhur, azan asar, ambo kamu saji jadi imam, sado tamu-tamu ambo laki-laki kamu saji, sado tamu ambo laki-laki kamu saji. Ale ambo di Medan tuh, di Teluk Balai ada itu azan berkumandang baralik yang tibul sampai ale kamu saji sadonyo, ada bantu tu? Sebagian lebat telingo yang punya ale tu. Laibat telingo, tapi basipaka menengah azan. Orang yang begini, orang Islam sholat seminggu sekali, malas ke masjid. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah tadi? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang lagi, Pak. Jadi kalau ada orang Teluk Balai sholat seminggu sekali, kalau ada menantu-menantu sholat seminggu sekali, kalau ada ayah-ayah sholat seminggu sekali, itu lebih buruk daripada binatang lagi. Kalau ada anak pengantin waktu barale, waktu pesta tidak sholat, itu pengantin binatang.
Loh, bukan katambo Pak, kata Quran bukto musurah ke anak awakku membaca. Diko kece orang Kasabana muncung orang Medan go kecenya. Ndak baradai orang Medan go kecenya. Kodek si ucok pulang kampung go katanya. Iko kece Allah Pak. Mereka punya hati ndak ada takut kepada Allah. Ayah-ayah hobi sekarang suka main judi online. Ayah cilako, ayah binatang tuh. Ada loh ayah-ayah jualan narkoba, minantu jualan narkoba, minantu binatang. Sholat kapan maunya? Itu kata Allah Pak, surah apa tadi Pak? Al-A'raf 179. Ah, sekarang Alif, ronde kedua Alif. Baca Al-A'raf 179. Nih. 176. Al-A'raf 176. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa, Lid? Anjing. Yang keras seperti apa? Anjing. Oh, seperti anjing. Itu betul tulisannya itu? Hah? Coba aja tulisannya. Anjing. Apa artinya? Hah? Anjing. Anjing, bagus pelan gitu. Bu, banyak orang salah paham dengan ayat ini. Katanya saya yang kurang ajar. Ustadz anjing tuh mahnya. Saya pula dipanjingnya. Mengaji anjing-anjing dikaji tidak ada berubah wow kadang. Ah, itu firman Allah Pak. Firman Allah. Ini kitab suci kan? Yakin Pak Ibu sekalian? Percaya ini kitab suci? Adakah perkataan yang lebih suci daripada perkataan Allah? Perkataan mana yang suci? Perkataan Allah atau perkataan si Erwin? Perkataan Allah atau perkataan Pak Kiai? Perkataan Allah yang paling suci. Allah sebutkan di sini. Ulang lagi Alif dari awal. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Mantap, itu baru. Terus. Jika kamu mengadaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Iya, bagus, terima kasih. Pak Komandan, siap jadi komandan ini. Ayo sekalian, silakan duduk. Walau syi'na la rafa'na biha walakinna akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau kami mau, kata Allah, kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi mohon maaf Pak, Allah muliakan kita bukan dengan pangkat dan jabatan. Allah muliakan kita bukan dengan harta dan kekayaan. Allah muliakan kita bukan dengan ketampanan dan kekuatan. Allah memuliakan kita seberapa jauh kita memahamkan Al-Quran. Di sini letak kemuliaan kita. Namun apa kata Allah? Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Mereka tahu Al-Quran ini benar. Tetapi kalau Al-Quran diterapkan, banyak orang benci. Kalau kita amalkan Al-Quran, banyak orang benci. Betul enggak Pak? Betul enggak? Kita yakin enggak Quran ini isinya benar enggak? Ada yang ragu dengan isi Al-Quran? Ragu tidak? Tetapi kalau kita amalkan Al-Quran,